Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi juga, Bu. Nah, sebelumnya apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Sudah jelas kok. Nah, baik. Kalau begitu bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Kalau kabar saya sehat. Wah, alhamdulillah ya, Bu. Nah, untuk si kecil gimana, Bu, kabarnya? Untuk adiknya tuh sekarang udah membaik dan sekarang lagi tidur. Oke. Jadi adiknya lagi tidur ya, Bu, ya. Syukur, alhamdulillah. Si kecilnya udah perubahannya lebih baik. Lalu Iya, saya ikut senang, Bu, mendengarnya. Terus sebelumnya untuk melanjutkan konseling, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ida. Saya di sini sebagai ahli gizi yang akan menemani Ibu pada pagi hari ini. Nah, ini apa benar dengan Ibu Valeri dan Adik Awi? bener, Bu. Oke, baiklah, saya izin konfirmasi mengenai data dari adik Awe ya, Bu ya. Apakah berusia 8 bulan, Bu? Iya, 8 bulan. Baik, terima kasih. Nah, sebelumnya saya izin memperkenalkan asisten saya yang bersama saya dan Ibu hari ini yang akan membantu sesi konseling. Baik, halo Ibu, selamat pagi. Saya Dita. Di sini saya akan membantu Ibu dalam konseling pada hari ini. Nah, sebelumnya saya izin meminta bantuannya untuk Ibu dalam sesi pagi ini dalam meluangkan waktunya mungkin 30 menit ke depan ya, Bu. Oke, baik, Bu. Oke, kita langsung aja ya, Bu ya, mengenai kenapa kita bertemu dengan Ibu dan juga adik melakukan konseling gizi terkait adik AW ini. Sebelumnya, apakah Ibu pernah melakukan konseling gizi? Sebelumnya belum, Bu. Ini yang pertama kalinya. Oh, nggak apa-apa, Bu, tidak masalah. Di sini saya akan menjelaskan kenapa kita melakukannya. Di sini sebenarnya kita mencari solusi gitu, solusi bersama mengenai permasalahan gizi yang dialami oleh adik Alwi ini. Nah, sehingga masalah tersebut itu bisa dapat terasur dengan baik. Nah, dimohon kerjasamanya ya, Bu ya. Iya, Saya izin menyampaikan bahwa data dan pembicaraan yang disampaikan dan selama konseling itu digunakan untuk keperluan penanganan perbaikan kondisi gizi pasien dan akan dijaga kerahasiaannya. Apakah Ibu berkenan mengenai hal ini? baik, Bu. Saya berkenan. Oke, baik. Sebelumnya, gimana keadaan adik AW ini, Bu, sehari-harinya? Tolong diceritakan secara spesifik. Hmm, untuk adik Awe sekarang tuh keadaannya lagi kurang aktif gitu, Bu. Masih lemas keadaannya. Jadi, tapi kalau disuruh ngomong atau dilakukan apa gitu masih manut sih, Bu. Begitu ya, Bu, ya. Nah, kalau untuk diarinya sendiri itu gimana, Bu? Apakah masih mengeluh kah? Sekarang sih sudah enggak, Bu, alhamdulillahnya sudah membaik dan dulu kan tuh cair kan bentuknya, nah sekarang tuh Iya. udah enggak. Oke. Wah, saya ikut seneng ya, Bu ya. Sudah bagus, ada perkembangan yang baik. Nah, kalau boleh tahu nih dari orang tua si adik ini kesehariannya gimana ya, Bu ya? Kalau untuk orang tua Awe sehari-harinya tuh kerja jadi guru, Bu, pas paginya, tapi kayak sore menjelang malam itu jadi pedagang. Jadi kebanyakan yang ngurus Awe itu saya. Saya kasihan Oh, orang tuanya, Bu, kalau masih harus ngurus lagi, jadi saya bantu sebisa saya. begitu ya, Bu ya. Sudah sejak kapan ya, Bu? Kalau boleh tahu? Seingat saya sih sejak adiknya berusia 6 bulan sih, Bu. Oh, sudah lepas. Wah, sudah 2 bulan ya, Bu ya, berarti ya. Iya, Oke, kita lanjutkan saja konseling selanjutnya. Apakah benar adik ini tuh usia 8 bulan? iya bener, Bu. Nah, biasanya adik ini kegiatannya tuh apa aja sih, Bu? Sebelumnya bukan adiknya tuh baru dirawat dari rumah sakit kurang lebih seminggu ya. Cuma Oh, karena ada dasar membaik, saya bawa balik. Tapi kegiatannya tuh kegiatan biasa anak-anak pada umumnya aja sih. Nggak terlalu banyak gerak. oke, baik ya. Biasanya adik itu jam tidurnya jam berapa, Bu, kalau boleh tahu? Biasanya sekitar jam 10, Bu. Oh, oke. Maksudnya sekitar 10 jam ya, Bu ya? Oke, Oh iya. baik. Terus tadi saya sudah baca mengenai rekan medis yang mengenai data adik AW ini. Nah, saya ingin mengkonfirmasi saja ya, Bu ya. Adik AW ini keluhannya tuh apa aja? Em, Akhir-akhir ini adik Awe itu diare dan muntah-muntah juga. Cuma sekarang tuh kan udah membaik kan, udah nggak cair lagi bentuknya.
Tapi seminggu lalu tuh seingat saya ada diagnosis dari dokter juga. Tapi saya agak lupa namanya kayak ada gastro apa Oh ya, gitu. gastroenteritis ya Bu ya. Ya. Oke, baik. Baik, Bu, saya izin untuk mencatat dulu. Oke. Lalu untuk ADAW ini pola makannya seperti apa ya? Dari menyiapkan makan dari adiknya, bisa diceritakan jenis makanan dan porsinya? Hmm, baik, akan saya ceritakan, Bu. Biasa Oh, adiknya itu makan kalau dari yang menu utamanya itu saya biasa kasih bubur bayi instan dari Narela 3 kali per hari. Dia sekali makan tuh paling cuma 2 sendok makan gitu, Bu. hmm. Lalu kalau jadi saya juga ada kasih selingan kayak biskuit Mary gitu 1 sampai 2 keping tiap harinya. Kalau untuk buah biasanya saya kasihnya sih ya nggak tiap hari. Paling kayak alpukat saya kasihnya 1 kali seminggu. Dan itu nggak banyak sih, paling 2 sendok makan. Dan saya juga kasih pisang itu seminggu bisa 3 kali, tapi nggak satu buah full juga. Cuma setengah buah aja. Oh, oke. Sudah ada makan utama, selingan, sama buah-buahan ya, Bu ya. Nah, saya Ya. penasaran masalah sayurnya nih, Bu. Bagaimana pola makan mengenai sayurnya? Kalau untuk sayurnya sih saya jarang dikonsumsi ya Bu sama anaknya karena setiap dikasih tuh selalu dilepein gitu. Oh, baik, baik, baik. Kalau dari makanan yang lain yang bisa dimakan, Bu, kayak dari cairannya gitu, apa saja yang dimakan? Saya biasanya sih cuma kasih air putih aja sih ya, paling 1 gelas per hari dan saya juga kasih air tajin sekitar setengah gelas gitu per harinya. Baik, baik. Lalu untuk lauk hewani sama lauk nabatinya gimana, Bu? Saya belum mendengarnya gitu. Lauk hewani dan nabati itu seperti apa ya contohnya kira-kira? Oh, oke. Saya akan menjelaskan mengenai lauk hewan dulu ya. Itu seperti kayak makanan daging-daging, kayak daging ayam, daging sapi, atau telur buat anak kecil biasanya, atau nabati yang biasanya kayak tahu, tempe, seperti itu, Bu. Nah, apakah mengenai pola makan seperti itu, anaknya mengonsumsi seperti apa, Bu? Sayangnya sih enggak ya Bu, soalnya adiknya enggak mau. Ya, baik, 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 baik. Nah, lalu untuk mengenai aslinya, Bu, apakah memakai asli eksklusif bagaimana? Bisa tolong diceritakan? Kalau untuk riwayat aslinya seingat saya sih itu udah di, berhenti dikasih pas adik AW itu berusia 6 bulan sih Bu. Habis itu diganti dengan susu formula dari Bebelak. Itu biasanya saya kasih 5 sampai 6 kali per harinya dan paling sekitar 120 mili gitu sih. Oke. Oke, berarti di sini pastinya tuh hanya dari buah sama bubur bayi instan aja ya, Bu ya? Iya Bu. Nah, oke. Selanjutnya saya akan mengenai masalah data dari KW ini mengenai rekam medis yang saya dapatkan ya Bu ya mengenai hari ini. Apakah untuk berat badan sama tinggi badan dari adik ini tuh 7,2 kilo sama 70 cm Bu? Apakah betul? Iya betul Bu. Kalau hasil pengukuran tadi sih seperti itu. Oke, dari dilihat dari status gizinya adik ini sudah normal ya Bu ya untuk anak usia 8 bulan. Mungkin nanti untuk kedepannya lebih fokus saja sama pemenuhan asupan adik AW ini biar mencukupi kebutuhan hari-harinya di atas 80% seperti itu. Seperti itu ya Bu ya. Iya Bu. Oke, apakah dari adik AW ini memiliki riwayat penyakit keluarga? Setahu saya sih nggak ada ya Bu. Cuma diagnosis dari dokter tadi aja. Oke. Lalu kalau boleh tahu sih Bu ya, apa aja yang dikonsumsi oleh adik-aw mengenai obat atau suplemen seperti itu Bu, mengenai terapi medisnya? Em, Kemarin saya ada dikasih obat sebentar. Saya coba ambilkan obatnya dulu ya. Baik, baik. Nah, kemarin saya dikasihnya sih obat ini ya Bu. Kelihatan nggak ya? Oh, kelihatan, Ya. kelihatan. Iya. Mungkin
saya akan lihat sebentar dulu ini obat. Oh, ini ada contrimazole, Interzing, Lactobin. Jadi itu ini obatnya yang contrimazole itu untuk mengobati infeksinya ya, Bu, ya. Karena di sini anaknya masih mendalami penyakit kan dan Interzing ini mengatasi diare. Lalu ada Lactobin itu mengatasi diare dan meringankan gejala pencernaan karena yang disebut tadi ibunya itu kata dokter mengenai gastroenteritis itu karena gangguan pencernaan seperti itu ya Bu ya. Lalu Oh, dilanjutkan saja ya Bu mengenai resep yang sudah diberikan oleh dokter. oke, berarti dikasih kayak biasanya aja ya? Iya, seperti biasanya aja dilanjutkan terus sampai diresepkan dokter itu sudah sampai sejauh mana seperti itu ya Bu ya. Baik, setelah ini akan dilakukan oleh asisten saya untuk mendampingi Ibu mengenai konsultasi lanjutan. Baik, Ibu. Saya selanjutnya akan izin untuk menyampaikan data-data lainnya. Di sini ada data hasil laboratorium dari adik AW. Hasilnya hampir semuanya menunjukkan normal ya, Bu. Tapi untuk MCH, eosinofil, dan LOC dari adik AW ini tidak normal ya, Bu. Ini yang menunjukkan adanya infeksi karena diare dan gastroenteritis upper respiratory. Oh, baik, Bu. Selain itu, dilihat dari pemeriksaan fisik fisik klinisnya juga semuanya normal ya, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu, dilihat dari data berdasarkan tinggi badan dan berat badannya yang sudah diukur tadi, status gizi dari adik Awi juga normal semua ya, Bu. Wah, berarti bagus ya hasilnya. Iya, Bu, bagus. Baik, saya izin untuk menyimpulkan dari pengumpulan data yang tadi kita lakukan bersama. Dari keluhan dan cerita ibu tadi, kemudian tinggi badan dan berat badan, hasil lab, dan riwayat penyakit dari adik AW ini mengalami diare dan gastroenteritis of presume. Nah, dengan status gizi yang normal, namun memiliki ketidakcukupan asupan makan ya, Bu. Untuk saat ini kita coba atasi masalah diarenya terlebih dahulu. Nah, karena pemenuhan cairan ini juga mempengaruhi kondisi diare dan gastroenteritisnya tadi, Bu. Oh, begitu. Ya, baik-baik. Baik, Bu, kalau begitu saya izin sampaikan gambaran mengenai pemenuhan asupan cairannya ya, Bu. Seperti yang Ibu sebutkan sebelumnya, adik AW ini kan satu hari hanya mengonsumsi 1 gelas air, terus juga mengonsumsi setengah gelas tajin ya, Bu. Iya. Nah, Bu, untuk usia anak 8 bulan ini sebenarnya itu membutuhkan cairan tuh sebanyak 900 mili Bu per harinya. Sedangkan adik Awi ini kan hanya memenuhi sekitar 195 mili saja ya Bu per harinya. Sehingga ini masih sangat kurang Bu. Nah, mungkin ke depannya bisa lebih sering dikasih airnya ya Bu, dan untuk tajinya mungkin nggak usah dulu, nggak apa-apa. Nah, di sini saya juga ada leaflet, Bu, mungkin yang bisa bantu penjelasan. Sebentar, saya izin untuk share screen dulu. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Nah, baik, Bu. Nah, mungkin Ibu sudah sering mendengar tentang 4 sehat 5 sempurna ya, Bu? Oh, udah sih, Bu. Itu yang pedoman gizi makan gitu gak sih? Iya, Bu, benar. Nah, tapi ini sudah diganti dengan gizi seimbang isi piringku ya, Bu. Ini mungkin bisa dilihat dari yang saya share screen berikut ini. Jadi, apa sih gizi seimbang itu? Nah, gizi seimbang ini merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman, pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal secara teratur. Nah, di sini juga bisa dilihat, Bu, ada isi piringku pedoman gizi makannya. Nah, mungkin untuk 1/3 dari setengah piringnya ini adalah lauk pauk, kemudian 1/3 dari setengah piring yang satunya itu adalah buah, kemudian 2/3 lainnya dari setengah piring itu sayuran dan makanan pokok. Seperti ini ya, Bu. Iya, Bu. Kemudian untuk pedoman gizi seimbangnya itu terdiri dari apa saja? Di sini terdiri dari yang pertama, biasakan konsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kedua, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Yang ketiga, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan ideal. Kemudian, biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, biasakan sarapan, biasakan minum air putih yang cukup,
banyak makan buah dan sayur, biasakan membaca label pada kemasan pangan, dan syukuri nikmati aneka ragam makanan. Nah, ini juga bisa diterapkan pada saat ibu mengasuh adik AW ya, Bu. Mungkin bisa diberikan pola makan yang bervariasi dan seimbang. Kemudian diajak beraktivitas fisik, bisa juga diajak cuci tangan, diberikan pembatasan makanan manis, dan lain sebagainya. Seperti itu, Bu. Saya lanjutkan dengan pemenuhan asupan gizi dari adik AW ya, Bu. Sebenarnya di usia 8 bulan ini masih perlu pemberian ASI, Bu, bagi adik AW ini. Tapi seperti yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya, kalau adik AW ini sudah tidak mengonsumsi ASI, jadi mungkin bisa dilanjutkan lagi, Bu, untuk pemberian ASINya ke depannya dengan cara mungkin dibagi pemberiannya. Untuk ASI dan susu formulanya, bisa jadi ASINya diberikan 4 kali, kemudian susu formulanya itu diberikan 2 kali, seperti itu, Bu. Oh, waduh, saya kurang tahu sih. Saya tidak tahu. Kayak saya mikirnya tuh susu formula dan ASI itu sama aja. Tapi kayak kenapa ya ini harus dibagi 4 kali untuk ASI dan 2 kali untuk susu formula? Nah, tidak apa-apa, Bu, sebenarnya kalau Ibu memang nggak tahu, jadi yang penting sekarang sudah tahu dan bisa mengubahnya. Jadi untuk kenapa diberikan 4 kali dan 2 kali, untuk penyerapan bayi itu akan lebih mudah, Bu, kepada ASI dibandingkan susu formula. Jadi kita berikan dengan frekuensi yang lebih tinggi pada ASINya, supaya penyerapan pada adik AW nanti lebih bagus gitu, lebih banyak terserap kandungan nutrisi-nutrisinya tadi pada ASI, dan susu formula juga dapat. Seperti itu, Bu. Oh, baik-baik. Terima kasih ya, Bu. Baik, Bu. Sebenarnya masih banyak kok, Bu, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah dari adik AW ini, tapi kita fokus dulu sama apa yang bisa kita perbaiki atau kita lakukan untuk kedepannya ya, Bu. Ya, baik, Bu. Baik, Bu, saya lanjutkan untuk makanan yang bisa diberikan kepada adik AW ini ya, Bu. Mungkin untuk memudahkan daya terima makan di pencernaan adik AW, bisa diberikan makanan dalam bentuk lunak dulu, Bu. Nah, mungkin ini untuk memudahkan daya terima makan di pencernaan adik AW. Bisa diberikan dalam bentuk makanan lunak dulu ya, Bu. Nah, Bu, ini saya ada leaflet yang mungkin bisa membantu pemahaman Ibu mengenai makanan lunak itu sendiri, Bu. Nah, apa sih makanan lunak itu? Jadi, makanan lunak ini merupakan makanan yang memiliki tekstur yang mudah dikunyah, ditelan, dicerna dibandingkan dengan makanan biasa, Bu. Nah, mungkin pemberian makanan lunak ini kepada adik AW, dia bisa memberikan rasa nyaman di pencernaannya dan tidak memicu terjadinya diare yang lebih lanjut. Seperti itu, Bu. Nah, untuk sumber makanannya itu bisa dilihat pada leaflet yang ini. Ada makanan pokoknya itu bisa berasal dari nasi, kentang, jagung, makaroni, dan mie. Kemudian pada lauk dan sumber proteinnya itu bisa berasal dari hewani dan nabati. Nah, untuk hewaninya itu ada ayam, telur, ikan, daging, seafood. Mungkin nanti pemberiannya bisa diberikan secara berselang-seling seperti itu, Bu, biar anaknya itu tidak menjadi picky eater. Nah, kemudian untuk nabatinya ini ada tempe, tahu, kacang-kacangan. Nah, namun karena si adik AW tadi kan punya alergi ya, Bu. Jadi untuk tempe dan tahu atau olahan kedelai itu nanti bisa dihindari terlebih dahulu. Nah, untuk sayur dan buah di sini ada bermacam-macam. Ada wortel, bayam, sawi, pisang, melon, semangka, jeruk, dan lain-lain. Seperti itu, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi yang ini kan udah jenis-jenisnya nih. Sekali kasih tuh porsinya seberapa banyak ya kira-kira? Baik, Bu. Nanti saya akan berikan contoh ya, Bu, di belakang untuk menu dan takaran porsinya. Baik, Bu. Nah, sampai sejauh ini apakah masih mengikuti, Bu, atau ada yang... Sejauh ini masih bisa mengikuti kok, Bu. Itu Bu, ada yang mau saya tanyakan. Kayak cara mengatasi dampak diarenya biar nggak semakin parah tuh gimana ya? Biar diarenya nggak semakin parah. Baik, Bu. Jadi di sini saya ada sedikit tips untuk pencegahan tadi ya, Bu. Nah, untuk bayi usia 8 bulan itu, mungkin biar diarenya itu nggak semakin parah, bisa diberikan makanan dalam bentuk lunak, bubur, kental, dan makanan lumat seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Bu. Nah, untuk frekuensi pemberiannya, itu bisa diberikan 2 sampai 3 kali per hari, menu utama, sedangkan untuk selingannya itu bisa diberikan 1 sampai 2 kali per hari, seperti itu, Bu. Jadi untuk mencegahnya itu diberikan makanan lunak dahulu atau diberikan makanan-makanan yang tidak memicu diarenya itu lebih lanjut atau makanan yang nyaman dikonsumsi untuk pencernaan si adik awet itu, Bu. Selanjutnya kita akan lebih fokus pada terapi dietnya ya, Bu. Baik, Bu. Nah, baik, Bu. Nah, untuk diet
yang diberikan untuk adik AW tadi, karena adik AW-nya kan punya alergi ya Bu tadi kedelai di riwayat penyakitnya. Nah, mungkin bisa dihindari dulu Bu untuk pemberian kedelai atau makanan dari olahan kedelai. Nah, saya izin untuk menambahkan juga Bu untuk itu juga bisa menghindari sayuran-sayuran yang mengandung gas Bu seperti kol, brokoli, semacam itu ya Bu. Oh, begitu, Bu. Saya setuju apa aja yang terbaik untuk saya. Nah, baik Bu, sebelumnya kan Ibu tanya mengenai rekomendasi menu dan porsi. Nah, mungkin ini saya ada rekomendasi konsumsi yang bisa diberikan itu bubur lunak buncis bayam atau bisa juga sayurnya diganti dengan wortel. Karena saya lihat di sini untuk sayur dari adik AW ini masih sangat kurang ya Bu. Sebenarnya secara umum tidak berbeda dengan kebiasaan adik sehari-hari. Hanya saja lebih diperhatikan lagi porsinya dan komposisi makannya dalam satu porsi itu harus seimbang dan bervariasi seperti yang sudah saya jelaskan di leaflet tadi, Bu. Nah, mungkin untuk takaran-takaran per gramnya nanti akan saya kirimkan melalui email ya, Bu. Ah, baik, Bu. Oke, Bu Valeri, baik, sesi konselingnya sudah habis ya. Adakah yang mau ditanyakan lagi, Bu? Kalau di sini saya sudah sangat paham, Bu. Sangat berterima kasih sebelumnya. Senang mendengarnya. Kalau gitu, saya akan balik bertanya ya, Bu, untuk mengecek pemahaman saja sedikit saja. Nah, untuk tadi rekomendasi makanan yang sudah disampaikan sama Mbak Dita tadi, berapa ya frekuensi untuk balita 8 bulan? 3 kali menu utama dan 2 kali selingan bukan, Bu? Sudah tepat ya, Bu ya. Terima kasih. Mantap, jangan lupa diterapkan ya. Kalau untuk Ibu yang dimaksud oleh sayuran mengandung gas itu apa ya? Apa Yang aja? kayak sayuran kol gitu, Bu. Kol, Nah, brokoli. oke, tepat sekali, Bu. Berarti Ibu sudah siap ya untuk menerapkan masalah modifikasi oleh anak Awi ini. Oke, kalau begitu, kalau sudah paham semua, konseling hari ini bisa kita cukupkan ya, Bu ya. Nanti kalau misalnya di perjalanan masih ada yang mau ditanyakan, boleh langsung kontak saya saja dengan senang hati. Mudah-mudahan di Awi ini segera pulih dan Ibu sekeluarga sehat selalu. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Saya juga sangat berterima kasih ya, Bu, sudah diberikan informasi yang sangat berguna ini. Kalau begitu, saya izin permisi dulu. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga, Mbak. Ya, terima kasih. Hati-hati ya, Bu ya, di jalan, di rumah. Sehat Terima kasih, Bu. selalu. Ya, terima kasih.